Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Tuhan Nur Hidayah NIM 137, Dia Puji Astuti NIM 153, Leviana Rukmanasari NIM 157, dan Dina Nur Safitri NIM 152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan bagian 3 dan bagian 4. Pajak penghasilan bagian 3 terdiri dari penyusutan, amortasi, dan revaluasi. Penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Penyusutan itu dibagi menjadi dua, yaitu harta yang berwujud yang bukan bangunan dan harta yang berwujud berupa bangunan. Harta yang berwujud bukan bangunan mempunyai 4 kelompok, dengan kelompok 1 mempunyai masa manfaat 4 tahun dengan garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun dengan garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun dengan garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 mempunyai masa manfaat 20 tahun dengan garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Untuk harta berwujud bangunan yang permanen mempunyai masa manfaat 20 tahun dengan garis lurus 5% dan tidak permanen mempunyai masa manfaat 10 tahun dengan garis lurus 10%. Saat dimulainya penyusutan adalah pada saat bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Contoh penyusutan: PT Agrijaya pada bulan Juli 2014 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga 1 juta. Perhitungan penyusutannya bisa menggunakan dua alternatif, yaitu alternatif 1 metode garis lurus dan alternatif 2 menggunakan metode saldo menurun. Pada metode garis lurus, penyusutan tahun 2014 adalah 125, penyusutan tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah 250.000, dan penyusutan tahun 2018 disusutkan sekaligus yaitu 125.000. Sedangkan menggunakan metode saldo menurun pada 2014 penyusutannya adalah 250.000, penyusutan tahun 2015 adalah 375.000, penyusutan tahun 2016 adalah 187.500, penyusutan tahun 2017 adalah 93.750.000, penyusutan tahun 2018 adalah disusutkan sekaligus 93.750 rupiah. Jadi terus menurun. Yang selanjutnya adalah armotasi. Armotasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Harta tak berwujud itu digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun garis lurus 25% saldo menurun 50%, kelompok 2 8 tahun garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%, kelompok 3 16 tahun dengan garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun dengan garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Contoh perhitungan armotisasi: PT Astijaya pada tanggal 4 Januari 2014 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta rupiah untuk memperoleh hak lisensi dari Bonek Cycle Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda bonek. Perhitungan amortisasi tersebut bisa menggunakan dua alternatif. Alternatif pertama adalah metode garis lurus yang tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 amortisasinya adalah 25 juta rupiah. Alternatif 2 menggunakan metode saldo menurun. Amortisasi tahun 2014 50 juta rupiah, amortisasi tahun 2015 25 juta rupiah, amortisasi tahun 2016 dan 2017 adalah 12.500.000 rupiah. Amortisasi berdasarkan metode satuan produksi. Hak atau pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas bumi. PT Din Oil mengeluarkan uangnya sebesar 1 miliar untuk memperoleh hak penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi ditaksir sebesar 5 juta barel. Produksi minyak bumi tahun 2018 mencapai 1.500.000 barel.
Besarnya amortisasi untuk tahun 2018 adalah tarif amortisasinya 1.500.000 dibagi 5 juta kali 100% sama dengan 30%. Amortisasi tahun 2018 berarti adalah 30% dikali 1 miliar sama dengan 300 juta rupiah. Untuk hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, contohnya adalah PT Dirawut mengeluarkan uang sebesar 1 miliar untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi hak pengusahaan hutan adalah 200.000 ha. Jumlah yang sudah dimanfaatkan tahun 2018 adalah sebesar 80.000 hektar. Jumlah yang diamortisasi dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 2018 adalah sebesar 80.000 bagi 200.000 kali 1 miliar. 40% kali 1 miliar sama dengan 400 juta. Jumlah yang boleh diamortisasi maksimum adalah 20% dari pengeluaran, maka amortisasi diperkenankannya hanyalah sebesar 20% kali 1 miliar, yaitu 200 juta rupiah. Selanjutnya adalah revaluasi. Revaluasi merupakan perbedaan nilai buku dengan nilai real aktiva perusahaan, dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut kepada wajib pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Perlakuan pajak atas selisih dari penilaian kembali aktiva. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal, semua dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Contoh, pada tahun 2014 PT Sukses melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2014 adalah 100 juta. Nilai wajar aktiva tersebut adalah 150 juta. Besarnya PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah sebesar 50 juta, yaitu karena 150 juta nilai wajar aktiva dikurangi nilai buku fiskal 100 juta. PPh-nya adalah 50 juta kali 10% sama dengan 5 juta, dan 5 juta itu bersifat final. Selanjutnya, pajak penghasilan bagian 4. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Menurut PPh, pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotongan pajak PPh pasal 21. 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI, Polri, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan, serta badan yang membayar honorarium. Wajib pajak PPh pasal 21 dan tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak pasal PPh 21 yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang yang merupakan pegawai, penerima uang pensiun, tunjangan, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, beserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21
adalah pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat dari pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain dari luar jabatannya. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penerima pensiun secara teratur, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa honorarium atau imbalan, penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penerimaan dalam bentuk natura kenikmatan lainnya. Selanjutnya adalah penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya adalah biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Tarif pajak dan penerapannya. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari bagi pegawai tetap sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri dikurangi PTKP kali tarif PS 17 UU PPh bagi penerima pensiun berkala. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP kali tarif PS 17 UU PPh. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan, PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP kali tarif PS 17 UU PPh. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPh 5% diterapkan atas A. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000 PPh pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Tarif berdasarkan pajak pasal PPh pasal 17 UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari
Penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan memenuhi ketentuan yang bersangkutan telah mempunyai NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21, tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh pasal 21 penghasilan bruto dikurangi PTKP kali tarif pasal 17 UPPH. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto. PPh pasal 21 penghasilan bruto kali tarif PS 17 UPPH. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan akutaris. PPh pasal 21 sama dengan 50% kali penghasilan bruto kali tarif PS 17 PPh. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium yang bersifat tidak teratur diterima anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif PS 17 UU PPh. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur diterima mantan pegawai. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif PS 17 UU PPh. Jumlah penghasil bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif PS 17 UU PPh. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan, untuk setiap kali pembayaran bersifat utuh dan tidak pecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut. 1. Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat tentama dan bintara dan pensiunannya. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira, pertama dan pensiunannya. Sebesar 15% dari penghasilan bruto pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI, anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP adalah dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Contoh perhitungan PPh pasal 21. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar 5.750.000 dengan bayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tapi belum punya anak. Pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah jawab gaji per bulannya adalah 5.750.000, pengurangan biaya jabatannya 5% kali 5.750.000 sama dengan 287.500, iuran pensiunan 200, penghasilan neto per bulan sama dengan 5.750.000 dikurangi 487.500 sama dengan 5.262.500. Penghasilan neto setahunnya adalah 12 kali 5.262.500, 63.150.000. PTKP per tahun untuk WP sendiri 54 juta, tambah kawin 4.500.000 sama dengan 58.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak dalam setahun adalah 4.650.000 rupiah. Biaya jabatan
adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Mungkin itu salah satu contoh dari kelompok kami. Untuk contoh-contoh yang lainnya bisa dilihat di makalah. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.